Ada seorang wanita muda bernama Nomu yang berlindung di pulau itu. Dia membuat masalah besar dengan sekelompok mafia itu. Tapi suku Gege melindunginya. Mereka tidak sadar akan bahaya yang akan terjadi terhadap mereka. Sampai pada akhirnya, para mafia itu meminta kepada suku Gege untuk menyerahkan Nomu kepadanya. Tetapi suku Gege menentang. Dia tidak mau menyerahkan Nomu kepada mafia. Karena salah satu dari mereka sudah jatuh cinta kepada Nomu yang bernama Toru. Tanpa adanya negosiasi lagi, para mafia itu pun memilih untuk membantai mereka dan menghilangkan jejak mereka. Kemudian pulau itu dibeli oleh mereka agar tidak ada yang mengunjunginya. Geng 4G dan Bang Topan akhirnya berhasil menemukan Parungkat di pulau tersebut, tepat di sekitar area lumpur abadi. Ia berdiri sendirian, memakai pakaian dari dedaunan dan anyaman. Terlihat sangat berbeda dari biasanya. Tubuhnya bersih dan tidak kotor sedikit pun. Wajahnya tenang seperti orang yang tidak mengalami penderitaan apapun. Namun cara bicaranya menunjukkan bahwa pikirannya tidak lagi berada di dunia nyata. Ia mengaku telah menjadi bagian dari suku Gege, sekelompok suku primitif yang disebut tinggal di pulau itu. Ia menyebut dirinya sebagai juru sihir dan mengaku telah menyelamatkan serta hidup bersama suku tersebut. Parungkat terlihat meyakini bahwa suku Gege masih ada dan hidup bersamanya. Ia bahkan meminta tolong kepada geng 4G untuk menyelamatkan teman-temannya yang disebut telah tenggelam di dalam lumpur abadi. Ia mengatakan bahwa dua orang dari suku itu, yaitu Nomu dan Toru, masuk ke dalam lumpur dalam rangka sebuah ritual peristirahatan dan tidak kembali lagi. Ketika geng 4G menyaksikan langsung lumpur yang dimaksud, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meskipun demikian, Parungkat tetap meyakini bahwa suku tersebut nyata dan ada bersama mereka. Setelah Parungkat menunjukkan tempat yang disebutnya sebagai rumah pedesaan tempat tinggal kepala suku, Opa. Namun saat tiba di lokasi, rumah tersebut sudah terbengkalai, dipenuhi lumut dan terlihat tidak berpenghuni. Parungkat merasa heran karena menurutnya hanya beberapa menit yang lalu ia meninggalkan tempat itu dalam keadaan utuh. Geng 4G mulai menyadari bahwa semua yang diceritakan Parungkat kemungkinan besar hanya hayalan. Mereka pun membawa Parungkat menyusuri tempat-tempat lain yang diingatnya, termasuk lokasi pertama kali ia mengaku disekap oleh suku tersebut. Semua tempat itu menunjukkan tanda telah lama kosong dan ditinggalkan. Di tengah kebingungan, muncul seorang lelaki tua. Ia mengaku sebagai satu-satunya yang selamat dari pembantaian suku Gege bertahun-tahun silam. Lelaki itu menjelaskan bahwa suku Gege memang pernah tinggal di pulau itu. Namun seluruh anggotanya dibantai oleh sekelompok mafia misterius. Penyebab pembantaian adalah keberadaan seorang gadis muda bernama Nomu yang mencari perlindungan di pulau tersebut. Suku Gege menolak menyerahkannya kepada mafia. Salah satu dari mereka, Toru, bahkan jatuh cinta pada Nomu dan berusaha melindunginya. Karena perlawanan itu, mafia membantai seluruh anggota suku. Mereka dibunuh lalu dikubur di dalam lumpur abadi yang sangat dalam, hingga tidak ada satupun bukti atau saksi yang tersisa. Setelah pulau tersebut dibeli oleh mafia untuk menghilangkan jejak dan mencegah siapapun masuk ke sana. Cerita itu disembunyikan dari dunia luar dan hanya segelintir orang yang tahu kebenarannya. Lelaki tua itu percaya bahwa arwah suku Gege belum benar-benar pergi. Mereka masih berada di sekitar lumpur, menghantui tempat itu, dan kini entah kenapa memilih Parungkat sebagai penghubung antara dunia nyata dan alam kematian. Sejak kepulangannya dari pulau tersebut, kondisi mental Parungkat semakin memburuk. Ia sering berbicara sendiri, seolah masih bersama suku Gege. Ia duduk di ruangannya sambil berbicara pelan, menyebut nama-nama yang hanya ia kenal, mengatur posisi duduk orang-orang tak terlihat, dan mengucapkan kalimat-kalimat seolah sedang memimpin rapat adat. Geng 4G sempat mendiamkannya beberapa hari, berharap Parungkat bisa pulih dengan sendirinya. Namun gangguan-gangguan mulai muncul di antara mereka. Peot sering terbangun karena mendengar nyanyian dari arah yang tidak jelas. Dot mulai mengigau saat tidur, menyebut nama Nomu berulang kali. Kona pernah melihat bayangan samar dua sosok manusia berjalan melintasi halaman rumah. Robi mengaku mencium bau dupa padahal tidak ada pembakaran apapun. Semua kejadian itu terjadi setelah mereka kembali dari pulau. Mereka sadar gangguan itu bukan berasal dari Parungkat saja, tapi mulai merambat ke kehidupan mereka. Parungkat kemudian mengalami mimpi berulang. Dalam tidurnya, ia melihat Nomu dan Toru berdiri di tengah lumpur abadi. Mereka berdua tidak berkata apa-apa, hanya memandangi Parungkat dengan tatapan kosong. Lama-kelamaan, mereka mulai menyampaikan pesan dalam bentuk suara-suara samar yang hanya bisa dipahami olehnya. Pesan itu meminta tolong. Mereka ingin diselamatkan. Mereka ingin dikeluarkan dari kegelapan. Parungkat mulai percaya bahwa jiwa mereka belum tenang.
terperangkap di dalam lumpur dan butuh bantuan untuk dibebaskan. Akhirnya, Pak Rungkat mendesak geng 4G dan Bang Topan untuk kembali ke pulau. Meskipun ragu, mereka merasa bertanggung jawab, apalagi gangguan semakin kuat dan mereka khawatir akan berakibat buruk. Mereka pun berangkat kembali ke lokasi, membawa peralatan penggalian dan perlengkapan keselamatan. Di sana, mereka mulai menyusuri kembali area lumpur abadi. Kali ini, mereka mencoba melakukan penggalian di titik-titik yang disebut oleh Pak Rungkat dalam mimpinya. Saat mereka menemukan beberapa kerangka manusia yang terkubur dalam posisi aneh, seolah terkubur hidup-hidup. Pak Rungkat berdiri diam, menangis tanpa suara. Ia merasa bahwa mereka telah menemukan tubuh Nomu dan Toru. Malam itu, mereka mengadakan ritual sederhana, menyalakan lilin dan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Setelah prosesi itu selesai, tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi mimpi buruk, dan tidak ada lagi gangguan yang mengikuti mereka. Pak Rungkat terlihat lebih tenang, seolah beban yang ia pikul telah dilepaskan. Geng 4G membawa pulang tulang belulang tersebut dan melaporkannya ke pihak berwenang.